Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqini zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kecurangan di TPS berapa ini? TPS 802 sudah dicoblos. Salah satu bukti kecurangan ini. Surat suara sudah tercoblos langsung ya. Posisi di nomor 2. Balik coba. Ayo di TPS 44 Bojong Kunci ya, sudah tercoblos capres nomor 2 ya. Tidak sah ya? Tidak sah ya. Sip. Beberapa TPS untuk bisa disetor pencil. Masih langsung ngomong. Tuh kan? Ini selanjutnya ada surat suara yang surat suara keempat di TPS 54 yang sudah tercoblos nomor 2. Ya. Sudah tercoblos di TPS 01 Lemah Dhuwur Adiwuda Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum. Ya. Sudah tercoblos di TPS 01 Lemah Dhuwur Adiwuda Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum langsung Semuanya itu dapat 5 suara, kartu suara dibuka dulu, ya dibuka dulu. Nanti kalau sudah tercoblos itu sini atau rusak nanti dikembalikan. Enggak Mas, bukan Pak. Terjadi kecurangan di TPS 01 Lemah Dhuwur. Nomor 2 sudah tercoblos. belum nyoblos. Belum nyoblos tapi sudah ada nih. Curangan nih. Nih. 02 siapa nih? Nih. Oke teman-teman, saya berada di Medan, ya, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masur, ya, di TPS 16. Di sini pasangan 01 99, ya, pasangan 01 99, pasangan 02 44, dan pasangan 03 5. Jadi di TPS 16 unggul 01 99 suara ya. Oke, terima kasih. Aceh Luxmami.
Thank you, Bubble. Paslon nomor 1 Anies Baswedan. Anies Baswedan. Nanti, Iwan. Oke. Ese. Oke. Satu. Baca Ganjar segan. Satu. 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 Lalu skenario berikutnya untuk kedepannya untuk memenangkan satu putaran ini dengan modus mengerahkan kepala desa beserta aparaturnya untuk memenangkan paslon tertentu melalui cara di desa-desa yang minim pengawasan, kepala desa meminta warganya untuk tidak perlu datang ke TPS. Ini fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan. Kami memiliki tim hukum nasional di 34 provinsi, laporannya sampai saat ini sudah masuk ke kami seperti ini. Dengan memberi imbalan uang. Kepala desa-desa tersebut memberi imbalan uang untuk supaya mereka tidak datang ke TPS. Sementara kertas suaranya dicoblos semua oleh kepala desa atau perangkatnya untuk calon tertentu. Kalau ini kejadiannya di Papua, namanya noken. Ada aturannya. Tapi ini bukan di Papua. Lalu di kawasan yang pengawasannya relatif baik, kecurangan dilakukan dengan melakukan money politik yang dilakukan aparat desa sebelum pencoblosan. Pembagian uang secara masif dilakukan oleh kepala-kepala desa ini. Lalu potensi kecurangan juga berpotensi dilakukan oleh KPPS dengan berbagai modus. Misalnya, memobilisasi massa yang tidak punya hak pilih untuk memilih, penggembelungan atau pengurangan suara, dan sebagainya. Lalu, ini juga sudah modus yang sudah setiap pemilu dilakukan, ini akan dilakukan lagi, yaitu melakukan pertukaran kotak yang berisi hasil pemungutan suara dengan kotak hasil suara manipulasi untuk memenangkan calon tertentu. Jadi kotak-kotak itu akan dibuat kotak yang sama, di perjalanan akan diganti. Lalu yang selanjutnya, menyalahgunakan sistem IT KPU, misalnya dengan mengupload data hasil rekapitulasi suara yang tidak real, apalagi terdapat informasi adanya pembobolan DPT dari situs KPU, menunjukkan betapa rentannya sistem IT KPU. Terhadap potensi itu, tim hukum nasional Amin sudah meminta secara resmi melalui surat kepada KPU untuk dilakukan audit independen terhadap sistem IT KPU yang secara terbuka yang dihadiri oleh perwakilan semua paslon. Ini fair. Kalau kita meminta semua paslon hadir, kita sama-sama audit tuh sistem IT-nya. Tapi
Sampai saat ini kami sudah melakukan 2 surat tidak mendapat tanggapan. Dan akhirnya kami melaporkan ini juga ke Bawaslu. Kami sudah minta Bawaslu untuk mengecek tentang IT KPU ini supaya dilakukan audit forensik. Lalu yang terakhir, penggunaan lembaga survei. Ini mohon maaf, ini harus kami sampaikan bahwa penggunaan lembaga survei untuk mengumumkan quick count atau exit poll yang tidak valid untuk memenangkan calon tertentu. Sementara pada saat itu proses penghitungan suara di TPS masih berlangsung. Hal ini akan mempengaruhi psikologi saksi dan masyarakat umum. Nah, itulah fakta-fakta kecurangan yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Untuk itu, kami menghimbau khususnya kepada pelaksana-pelaksana kecurangan di lapangan. Ini yang di lapangan. Kalau yang otaknya nggak bisa kami himbau karena sudah tujuannya. Tapi yang di lapangan, sadarlah bahwa kalian hanya diperalat. Nanti ketika menjadi masalah hukum, terjadi sesuatu, kalian yang akan kena. Baik itu kepala desa maupun KPPS yang ada di lapangan, masih ada kesempatan kalian untuk tidak melakukan kecurangan. Besok kami doakan ada terbuka hati kalian untuk tidak melakukan hal-hal ini. Demikianlah, demi untuk menjaga integritas pemilu dari ancaman kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dan demi menyelamatkan republik yang sama-sama kita cintai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada Pak Dirman. Dan Haji Ahmad Muhyiddin Iskandar telah melaksanakan perhitungan yang ada di Jawa Timur, Pamekasan, Kecamatan Batu Marmar, Kelurahan Bujur Tengah, nomor TPS 01. Di sini kami mendeklarasikan bahwa di TPS 01 dimenangkan oleh pasangan Haji Anies Rashid Baswedan dan Muhyiddin Iskandar dengan perolehan 245 suara. Dan Prabowo menghasilkan 33, sementara Ganjar mendapatkan 1 suara. Mudah-mudahan ini menjadi bukti dan mudah-mudahan Anies menjadi presiden di tahun 2004. Anies presiden. Dari sistem itu gitu. Ya, kita coba kesesuaian dari aplikasi Sirekap yang dikeluarkan oleh KPU Pusat. Kita harus melakukan scanner di sana dari hasil suara pilihan presiden. Hasil dari TPS 14 itu suara 01 itu 134. Begitu kita scanner, ternyata data 01 itu cuma 1. Pasangan 02 di TPS 14 itu 65. Tapi di sini terbaca 551. Padahal DPT kita cuma 231. Sudah masuk akal. Terus di pasangan 03 di TPS 14 itu ada 6. Di sini tercatat 111. Nah, di sini kita akan melakukan submit. Tapi di sini kita ada bingung gitu untuk meneruskan. Sedangkan yang lainnya harus di scanner juga gitu. Begitu. Berapa pun udah Pak Beles. Ya Ganjar aneh. Ganjar sekali. Dia sekali Ganjar. Ya Anies. Jumlah. Tuh kan? Ini selanjutnya ada surat suara yang surat suara keempat di TPS 54 yang sudah tercoblos nomor 2. Ya. Sudah tercoblos di TPS 01 Lemah Dhuwur, Adiwuda Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum
surat suara sudah tercoblos langsung ya. Posisi di nomor 2. Oh. Balik coba. Ayo di TPS 44 Bojong Kunci. Ya, sudah tercoblos capres nomor 2. Ya. Tidak sah ya. Tidak sah ya. Sip. Kecurangan di TPS berapa ini? TPS 802 sudah dicoblos. Salah satu bukti kecurangan ini. Ya. Sudah tercoblos di TPS 01 Lemah Dhuwur Adiwarna Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum langsung Semuanya itu dapat 5 suara, kartu suara dibuka dulu, ya dibuka dulu. Nanti kalau sudah tercoblos itu sini atau rusak nanti dikembalikan. Enggak Mas, bukan Pak. Terjadi kecurangan di TPS 01 Lemah Dhuwur. Nomor 2 sudah tercoblos. Belum nyoblos, tapi sudah ada ini. Curangan nih. Nih. 02 siapa nih? Nih. Lalu skenario berikutnya untuk kedepannya untuk memenangkan satu putaran ini dengan modus mengerahkan kepala desa beserta aparaturnya untuk memenangkan paslon tertentu melalui cara di desa-desa yang minim pengawasan, kepala desa meminta warganya untuk tidak perlu datang ke TPS. Ini fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan. Kami memiliki tim hukum nasional di 34 provinsi, laporannya sampai saat ini sudah masuk ke kami seperti ini. Dengan memberi imbalan uang. Kepala desa-desa tersebut memberi imbalan uang untuk supaya mereka tidak datang ke TPS. Sementara kertas suaranya dicoblos semua oleh kepala desa atau perangkatnya untuk calon tertentu. Kalau ini kejadiannya di Papua, namanya noken. Ada aturannya. Tapi ini bukan di Papua. Lalu di kawasan yang pengawasannya relatif baik, kecurangan dilakukan dengan melakukan money politik yang dilakukan aparat desa sebelum pencoblosan. Pembagian uang secara masif dilakukan oleh kepala-kepala desa ini. Lalu potensi kecurangan juga berpotensi dilakukan oleh KPPS dengan berbagai modus. Misalnya, memobilisasi massa yang tidak punya hak pilih untuk memilih, penggembelungan atau pengurangan suara, dan sebagainya. Lalu, ini juga sudah modus yang sudah setiap pemilu dilakukan, ini akan dilakukan lagi, yaitu melakukan pertukaran kotak yang berisi hasil pemungutan suara dengan kotak hasil suara manipulasi untuk memenangkan calon tertentu. Jadi kotak-kotak itu akan dibuat kotak yang sama, di perjalanan akan diganti. Lalu yang selanjutnya, menyalahgunakan sistem IT KPU, misalnya dengan mengupload data hasil rekapitulasi suara yang tidak real, apalagi terdapat informasi adanya pembobolan DPT dari situs KPU, menunjukkan betapa rentannya sistem IT KPU. Terhadap potensi itu, tim hukum nasional Amin sudah meminta secara resmi melalui surat kepada KPU untuk dilakukan audit independen terhadap sistem IT KPU yang secara terbuka yang dihadiri oleh perwakilan semua paslon. Ini fair. Kalau kita meminta semua paslon hadir, kita sama-sama audit tuh sistem IT-nya. Tapi sampai saat ini kami sudah melakukan 2 surat tidak mendapat tanggapan. Dan akhirnya kami melaporkan ini juga ke Bawaslu. Kami sudah minta Bawaslu untuk mengecek tentang IT KPU. Ini supaya dilakukan audit forensik. Lalu yang terakhir, penggunaan lembaga survei. Ini mohon maaf, ini harus kami sampaikan, bahwa penggunaan lembaga survei untuk mengumumkan quick count atau exit poll yang tidak valid untuk memenangkan calon tertentu. Sementara pada saat itu proses penghitungan suara di TPS masih berlangsung. Hal ini akan mempengaruhi psikologi saksi dan masyarakat umum. Nah, itulah fakta-fakta kecurangan yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Untuk itu,
kami menghimbau khususnya kepada pelaksana-pelaksana kecurangan di lapangan. Ini yang di lapangan. Kalau yang otaknya nggak bisa kami himbau karena sudah tujuannya. Tapi yang di lapangan, sadarlah bahwa kalian hanya diperalat. Nanti ketika menjadi masalah hukum, terjadi sesuatu, kalian yang akan kena. Baik itu kepala desa maupun KPPS yang ada di lapangan, masih ada kesempatan kalian untuk tidak melakukan kecurangan. Besok kami doakan ada terbuka hati kalian untuk tidak melakukan hal-hal ini. Demikianlah demi untuk menjaga integritas pemilu dari ancaman kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dan demi menyelamatkan republik yang sama-sama kita cintai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada Pak Dirman. Nah.